Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam talk show atau Bisnis Bali News ya. Dan kali ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang khusus datang dari Jakarta. Kebetulan mengadakan media visit ke Bali Post. Beliau adalah Puthiarsa Bagus Wibowo, jadi Head Communication dari Elnusa Petrofin. Ya, mungkin baru kita akan dengar ya masyarakat beberapa yang Elnusa Petrofin itu apa gitu ya. Ini kaitannya dengan BBM. Jadi apa itu dan bagaimana apa sih aktivitasnya di Bali dan terkait dengan apa, kita langsung sapa Pak Arsa panggilannya. Halo Pak Arsa, gimana kabar? Halo, baik Pak. Alhamdulillah. Ini baru datang dari Jakarta ya? Baru fresh demi Bali TV. Demi Bali TV ya. Dan Bali Post juga. Iya. Pak Arsa, kalau Elnusa Petrofin, ya, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di Bali ini apa nih Elnusa Petrofin ini? Oke, Elnusa Petrofin perusahaan kami merupakan perusahaan jasa hilir migas. Kami masih satu keluarga dengan Pertamina. Jadi kami ini anaknya dari PT Elnusa Tbk yang merupakan anak dari Pertamina Persero. Nah, di Bali ini khususnya kami mempunyai bisnis yaitu fuel fleet management. Adalah pendistribusian BBM melalui mobil tangki dari terminal BBM atau fuel terminal ke SPBU. Gitu. Jadi kalau masyarakat memahaminya dengan lebih bahasa sederhana, kalau melihat mobil tangki ya, yang warnanya merah putih, nah, betul. itu di bawah pengelolaan kami. Oke. Gitu. Jadi kaitannya dengan Pertamina apa ini? Tugasnya sebenarnya apa? Apakah ini mobil hanya tugasnya mengantarkan saja tangki-tangki ini atau seperti apa? Tugas yang paling utama, yang paling besar sebenarnya agendanya itu menjaga ketersediaan energi di seluruh negeri. Termasuk di Bali ini, seluruh wilayah kami mendapatkan mandat khusus dari Pertamina bagaimana agar energi tetap tersedia di setiap sudut Bali, Pulau Bali. Gitu. Dan tugas kami pun dan sebagai penyedia BBM itu juga mengatur tentang keselamatan dari material yang kita angkut ini, karena kan mengangkut BBM itu bukan perkara mudah gitu ya Pak ya, banyak kendalanya. Nah, kami memastikan semua itu berjalan sehingga Pertamina yang mendapatkan tugas dari pemerintah untuk menyalurkan energi pada masyarakat itu berjalan dengan baik dan lancar. Jadi ini khusus untuk BBM ya? Khusus BBM. Betul. Jadi secara bahasa sederhananya lagi adalah truk itu atau truk tangki itu mengambil dari terminal gitu BBM, ya, BBM, betul. Kemudian menyalurkannya ke SPBU. Gitu Betul. ya. Oke. Kalau di Bali ada berapa terminal yang dan mungkin aktivitas seluruh Bali ya memang ya. Tapi terminal yang tempat ngambil BBM-nya ada di mana saja? Iya, kalau terminal BBM-nya ada dua. Jadi ada di Manggis, kemudian satunya lagi ada di Sarangan. Di Pesanggaran ya. Pesanggaran. Ini karena Pak Arsanya baru datang di Jakarta gitu ya. Iya, Pesanggaran dan kalau saya melihat ada terminal penyimpanan BBM di sana itu ya. Iya. Berarti truknya ke sana, diisi kemudian mengirimnya menuju SPBU. SPBU. Betul. Berarti itu melayani seluruh Bali. Seluruh Bali. Dan tugasnya menjamin bahwa itu sampai energi. Betul. SPBU gitu ya. Gitu. Baik. Pak Arsa, kalau kita boleh tahu ini kan katakanlah ini masa pandemi gitu ya. Iya. Tentu ada dampaknya juga bagi kerja atau istilahnya pengantaran. Mungkin ada data informasi yang Pak Arsa punya sampai berapa persen terdampaknya dari pengantaran BBM ke SPBU. Baik, kalau untuk daerah Bali memang pandemi ini berdampak pada semua sektor ya, termasuk dalam penyaluran BBM juga. Itu kurang lebih penurunan penyaluran BBM yang kami salurkan dari terminal BBM ke SPBU itu sekitar mungkin penurunannya 30% kalau secara umum gitu. Jadi cukup signifikan sebenarnya. Ya, Pak, ya? Iya. Ya, tapi walaupun ada penurunan tetap harus dilakukan pengiriman gitu ya. Iya, harus tetap. Baik. Selain ada tugas-tugas mungkin ini kan datang tahun baru gitu ya. Biasanya kan agak krusial juga walaupun di masa pandemi tentu ada peningkatan katakanlah penggunaan BBM. Betul. Apakah ada treatment khusus yang dilakukan oleh Elnusa Petrofin untuk khusus daerah Bali ini untuk menjamin ketersediaan pasokan BBM? Ya. Jadi memang khusus untuk momen-momen spesial seperti Natal, Tahun Baru, Idul Fitri,
seperti itu biasanya terjadi lonjakan permintaan BBM dari masyarakat ke SPBU, dan dari SPBU tentunya ke Pertamina dan kami, khusus untuk momen Natal tahun baru di akhir tahun 2020 dan awal tahun 2021 plus Natalnya, which is itu liburan panjang. Kami mendapatkan mandat dari Pertamina tetap menyalurkan BBM. Itu ada namanya Satgas Nataru, Pak, gitu, Natal dan Tahun Baru. Satgas ya. Betul, itu berlaku di seluruh Indonesia, termasuk di Bali, berlangsung mulai dari tanggal 14 Desember sampai 14 Januari 2021. Gitu, dan di mana tugasnya sama, memastikan bahwa tidak ada kelangkaan energi di SPBU, kelangkaan BBM, terutama memang di daerah-daerah yang mungkin tidak terjangkau oleh masyarakat secara luas, itu juga harus tersedia gitu. Itu masuk dalam salah satu titik penugasan kami. Tugasnya. Gitu. Betul. Besar ya. Baik, kalau di masyarakat kan karena truk tangki yang mengangkut BBM ini kan cukup gede-gede ya, biasanya agak ngeri juga kita ada di belakangnya. Nah, mungkin ada tidak yang El Nusa lakukan selain menjamin itu sampai gitu ya. Tapi dalam perjalanan ini adakah treatment khusus juga yang memang harus dilakukan oleh El Nusa Petrofin ini untuk menjamin bahwa tidak hanya sampai, tapi juga keselamatan masyarakat di pengguna jalan yang juga harus diperhatikan. Ada nggak yang dilakukan secara khusus? Ya, tentu ada, Pak, karena memang mandat ini adalah mandat yang mengandung tanggung jawab yang besar gitu ya, bukan hanya pada Pertamina tapi juga pada negara. Jadi secara internal treatment kami adalah kita menggunakan inovasi. Jadi kita mempunyai beragam inovasi untuk pencegahan kecelakaan sebenarnya. Jadi ketika mobil tangki ini overspeed atau melampaui batas kecepatan normal, itu ada alert khusus seperti itu. Itu terkait dengan keselamatan. Kalau untuk terkait dengan keamanan material yang kita angkut, kami juga ada sistem anti theft, itu untuk mencegah pencurian dari pekerja sendiri kalau misalnya memang mereka mempunyai tindakan tercela. Nah, khusus untuk masyarakat atau faktor mereka-mereka di eksternal, kami selalu mengedukasi masyarakat. Untuk di beberapa daerah kami juga melakukan engagement dengan media, jadi membuat semacam artikel di koran dan juga beberapa aktivasi melalui radio dan internet mengenai bahaya untuk blind spot gitu, Pak. Jadi di area sekitar mobil tangki itu tidak semuanya terlihat dari spion pengemudi. Nah, itu yang selalu kita edukasi ke masyarakat. Kami pun juga mempunyai CSR yang kita menggandeng dengan kepolisian, itu memberikan edukasi mengenai pentingnya berkendara secara baik, benar, dan aman. Gitu, terutama buat ibu-ibu nih, Pak. Ibu-ibu gitu. Ya, karena dia sign kanan tapi beloknya kiri. Tapi saya terkait dengan blind spot gitu tadi ya, blind spot yang ada di belakang truk-truk tangki di sekitar, di sekitar ini juga sangat penting ya, karena masyarakat banyak tidak paham apa itu blind spot gitu ya. Mungkin Pak Arsa dalam kesempatan ini ingin kembali lagi mungkin mengingatkan, lebih menegaskan lagi kenapa blind spot ini harus menjadi perhatian dari pengguna jalan, mungkin yang mereka naik motor atau gimana? Ya. Jadi khusus kepada masyarakat dalam kesempatan ini, alhamdulillah diberikan waktu juga saya untuk bisa mengedukasi seluruh masyarakat luas bahwa mobil tangki ini kan dia besar ya, Pak, dan juga tinggi, dan tidak semua area itu terlihat memang dari spion, baik spion belakang maupun spion belakang jelas nggak ada ya, spion yang di samping, yang di samping, karena memang kadang-kadang kalau misalnya mereka selalu berada di sekitar mobil tangki yang di jarak sekitar berapa meter, itu memang sama sekali nggak terlihat. Dan kalau misalnya pun misalnya terjadi insiden, itu karena muatannya besar, truknya juga besar, kadang tidak terasa gitu. Jadi itulah pentingnya kerjasama dari masyarakat juga untuk memahami hal tersebut. Tidak terasa, misal tidak sengaja menyenggol, ya, gitu, betul, Pak. Pas beloknya tidak. Karena masyarakat juga harus paham kalau ada di blind spot, sebaiknya apa, Pak? Mundur atau jarak lebih ini lagi? Jadi kalau misalnya di mobil tangki kami, itu ada stiker, jika Anda melihat tulisan ini berarti Anda berada di blank spot. Jadi menjauhlah atau menghindarlah.
Oke. gitu. Jadi Keselamatan ya Pak ya. untuk keselamatan pribadi mereka justru, dan juga keselamatan kami dalam baik. mengantarkan energi. Baik. Ada juga kadang-kadang masyarakat yang mengeluhkan mungkin ugal-ugalan, menyalip misalnya. Gimana itu Pak? Apakah dari El Nusa sendiri juga sudah sebenarnya ada penekanan khusus? Atau tadi ada alert kalau misalnya ugal-ugalan ada alertnya juga? Ada. Jadi kita untuk secara internal itu kita punya overspeed dan dashcam namanya. Jadi dashcam itu merupakan kamera tersembunyi khusus yang ada di kabin dari sang pengemudi truk tangki, gitu. Dan mereka ketika melampaui batas kecepatan itu ada alertnya, gitu. Baik alert di mereka maupun di kami control room yang ada di kantor, bisa melihat dan memantau sehingga diharapkan mereka mengemudinya itu dengan baik dan benar. Nah, kami pun juga selalu meminta masyarakat untuk tidak segan-segan bisa menelpon melalui call center Pertamina 135 ketika misalnya melihat pengemudi yang ugal-ugalan gitu. Bisa dilaporkan ya? Bisa. Jadi itu sebagai evaluasi kami untuk melayani lebih baik lagi gitu, Pak. Jadi masyarakat yang mungkin menemukan itu ya Pak Arsaya bisa melaporkan dengan karena ini mereka sudah ada, katakanlah saya baru tahu ternyata ada manajemen khusus yang memang menangani pengantaran BBM ini. Betul. Jadi semua ada di bawah Pertamina, ternyata ada perusahaan tersendiri yang mengurus itu. Baik, selain mengantarkan ya, ini kan urusan bisnis gitulah. Mungkin ada CSR atau apa yang dilakukan oleh El Nusa Petrofin? Iya. El Nusa Petrofin dari sejak pertama berdiri memang kami menitik beratkan pada CSR karena bagaimanapun kita tidak dapat berdiri dan beroperasi tanpa melibatkan masyarakat juga gitu, sehingga kami merasa perlu untuk memberikan kontribusi balik kepada masyarakat. Nah, CSR kami khususnya untuk di Bali itu kita adakan setiap bulan nih Pak, gitu. Biasanya kita menyasar masyarakat di ring 1 sekitar wilayah operasional kami dan juga masyarakat yang mungkin tidak berada di ring 1 namun kami merasa perlu untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Nah, yang terakhir kami lakukan itu yang cukup besar adalah kemitraan. Jadi kami mengedukasi, melatih bagaimana ibu-ibu yang ada di sana untuk mengolah kelapa-kelapa yang nganggur jadi virgin coconut oil. Gitu. Jadi bentuk pelatihan ya juga. Ya, bentuk pelatihan. Ada aspek bisnisnya. Atau mungkin juga CSR bantuan-bantuan. Ada bantuan-bantuan itu termasuk ke Petrofin Tanggap, yaitu tanggap bencana. Jadi di wilayah operasional kami semuanya tiap bulan itu ada CSR yang memang sensitif ditujukan pada apa yang terjadi pada saat itu yang dibutuhkan masyarakat saat itu. Gitu. Meskipun kita sudah punya program X, tapi ternyata di daerah itu ada bencana banjir, pasti kita lebih dulu alokasikan untuk bencana banjirnya itu. Gitu. Itu di seluruh wilayah. Jadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan gitu ya Pak? Betul. Ya, daerah sekitar. Baik Pak Arsa, kita sudah ada di penghujung di dialog kita hari ini. Mungkin Pak Arsa punya kepada masyarakat Bali itu ya, kemudian SPBU, pada sopir-sopirnya mungkin ini yang menonton acara kita, mungkin ada semacam ini harapan atau himbauan ya katakanlah begitu. Silakan Pak Arsa. Ya, terima kasih kesempatannya buat seluruh masyarakat. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton tayangan ini dan tetap jaga keamanan dan keselamatan pada saat berkendara dimanapun, dan mari kita jadikan safety atau keselamatan dan keamanan itu sebagai budaya kita sehari-hari Pak. Itu yang paling penting, baik di rumah maupun di jalanan. Dan SPBU yang ada di Bali yakinlah bahwa mereka tidak akan pernah mengalami kelangkaan ya, karena sudah dijamin ini pasti diantara, walaupun sampai dimanapun akan diantara, walaupun sampai ada bencana alam dan segala macam sudah dijamin ya pasti. Sudah dijamin karena kami mempunyai strategi tersendiri pada saat misalnya ada bencana dan susah untuk melakukan penyaluran, kami memiliki strategi-strategi tertentu bisa mengambil dari daerah lain. Baik. Terima kasih Pak Arsa. Siap. Terima kasih sudah berkenan juga di media visit ke kelompok media Bali Pos ini dan berbagi informasi kepada kita. Mudah-mudahan informasi bisa saya mengambil hal yang penting ya, kalau ketika melihat truk tangki ini mohon berhati-hati itu karena ada blind spotnya. Kemudian mari kita bersama-sama menjaga ini supaya juga kita aman di jalan dan pasokan energi BBM di Bali tetap terjamin. Demikian bisnis Bali News kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Pramosanti Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.